Selamat sore, selamat datang kembali di channel Balinese Gold Trader. Ini adalah bagian kedua membahas tentang trading XAU USD. Ini adalah cara saya, dan di sini saya sekali lagi tekankan, saya bukan broker, saya bukan marketing broker, saya bukan afiliator dan sejenisnya. Saya adalah murni trader. Hari ini karena ada pertanyaan, apakah bisa kita entry full margin? Bagaimana caranya kita entry full margin? Oke, mari kita bahas. Tapi ingat, kalau kita mencari entry full margin dengan posisi entry yang sangat presisi, itu akan membutuhkan waktu dan kesabaran yang luar biasa. Tidak seenaknya kita bisa entry. Dan rule saya untuk trading full margin adalah seperti berikut. Yang pertama, saya selalu tandai weekly open untuk menentukan area premium dan discount. Nah, di sini ada weekly open. Kita ambillah contohnya ini di area ini, satu minggu ini, oke. Saya selalu memakai H4. Di video sebelumnya, di bagian pertama, saya juga membahas saya hanya memakai H4 dan kadang-kadang saja H1 untuk mencari pada saat konfirmasi entry supaya harganya lebih precise. Nah, seperti yang saya bahas di video terdahulu, saya akan menentukan membuat garis opening weekly ini, yang mana kalau harga bergerak di atas garis weekly open ini, berarti ini namanya daerah premium. Kita akan siap-siap mencari sell apabila ada setup, dan apabila harga bergerak di bawah garis weekly open ini disebut dengan area discount, maka kita akan siap-siap mencari sell kalau ada setup. Nah, yang kedua, untuk mencari setup full margin, saya mencari divergent mempergunakan Osamu Oscillator. Osamu Oscillator yaitu ini ada divergent. Ini naik, di Osamu Oscillator-nya price-nya naik, tapi di real price, di chart-nya harganya turun. Ini sudah merupakan divergent. Kemudian yang ketiga, saya tunggu terbentuknya market structure shift. Dari bawah sini harga naik ke atas sini. Bisa perhatikan kan, dari bawah sini harga naik ke atas sini dan memecah swing yang ada di sini. Ini disebut dengan market structure shift. Nah, saat terbentuk market structure shift ini, karena ini sudah di break swing terakhir di sini, di break oleh satu candle Marubozu besar ini menandakan bahwa, apalagi kalau kita sudah melihat adanya divergent di sini, ini menandakan bahwa price akan siap-siap untuk menuju ke atas. Nah, saat di sini terjadi divergence, saya tidak serta-merta langsung masuk di sini, di bawah sini, karena masih terlalu dangerous. Bisa jadi dia membuat the next divergence. Pada saat sudah pasti dia membuat market structure shift dan saya perhatikan di area AO ini, price sudah berada di atas equilibrium daripada AO di sini, maka ini menandakan market sudah akan siap-siap mau ke atas. Kalau kita hitung Elliott wave, ini adalah wave 1. Nah, itu wave 1 dia. Kemudian penurunannya ini bukan akan menjadi turun dia bearish, bukan, tetapi dia membentuk wave nomor 2 atau dia akan menjadi retracement. Nah, saat sudah membuat market structure shift ini, saya akan hitung pakai Fibo. Dari atas sampai ke bawah, saya akan entry di area 618 atau saya bulatkan 62 dengan 705 ini. Atau area OD atau area PD array. PD array di sini ada yang namanya order block bertepatan dengan breaker block. Nanti kita akan bahas satu persatu, apa itu order block, breaker block, dan
setup combo. Nah, di area ini saya pasti sudah full margin. Di area ini full margin. Dari sini sampai sini. Memang range-nya itu adalah 230-240 pips. Tapi karena saya adalah swing trader, saya menahan lama biasanya. Maka ini adalah style saya. Saya tidak senang scalping. Saya senang menahan sekitar 1 minggu, 3 atau 4 hari lah. Nah, disinilah saya entry full margin di tempat ini. Itu cara saya. Kalau menurut Bapak Ibu ini berkenan, silahkan dipergunakan. Kalau tidak apa-apa, silahkan di skip saja video ini. Ini adalah video tentang edukasi. Ini bukan ajakan untuk ke entry ya, saya hanya sharing apa yang saya lakukan selama ini. Di sini full margin, targetnya di mana? Saya hitung lagi pakai Fibo. Dari bawah sini sampai ke swing sini, biasanya saya akan mencari area 2,5. Oh, pas sekali. Di area 2,5 ini kena. Jadi pada saat price datang balik ke sini di hari pertama minggu berikutnya, itu selama kita tahan selama 5 hari, dari sini sampai ke sini ke 2,5, 900 pips. Risk rewardnya sangat meyakinkan sekali. Nah, coba kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Oke. Selalu trading rule saya ini. Selalu tandai, yang pertama tandai weekly open untuk menentukan premium atau discount. Yang kedua, saya mencari divergent. Yang ketiga, saya tunggu terjadi market structure shift. Yang keempat, saya entry di area OTI. Dan saya perhatikan juga posisi AO-nya. Apakah dari bawah sudah langsung membuat wave 1, kemudian di wave 2-nya pada saat retracement saya entry di area OTI atau area PD array. Di sini area OTI-nya dan PD array-nya ada order block. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini. Oke, ini dulu. Di sini membuat divergent. Selalu kita tandai di area weekly open, menentukan area discount dan area premium. Nah, pada saat harga dari atas ini turun ke bawah dan tahu-tahu membuat divergent, di sini adalah area yang sangat enak sekali sebenarnya. Tetapi pada saat divergent ini terjadi, kita tunggu dulu supaya terjadi market structure shift, yang mana ini swing yang sudah di break. Ini swing yang sudah di break, terjadi market structure shift. Ini masih tetap hampa. Kemudian saya, setelah terjadi market structure shift, saya akan entry di area OTI. Kena nih. Ini adalah area OTI. Market structure shift, dia retracement, kemudian dia kembali retracementnya ke area OTI, atau di sini juga ada area order block. Kalau kita perbesar, order blocknya malahan besar dari sini sampai ke sini. Di daerah sini saya entry. Stop lossnya di bawah sini. TP saya, targetnya saya hitung pakai Fibonacci dari sini ke sini, pakai 2,5. Ini di area 2,5. Kena udah. Nah, memang kalau mau ini bisa full margin. Kalau bagi saya senang kalau ada setup seperti ini, saya akan pakai full margin. Tetapi Bapak Ibu jangan tiru gaya saya. Bapak Ibu harus backtest dulu. Tapi kalau setup full margin yang seperti ini, kita mesti sabar menanti.
tidak bisa datang 1 minggu, kita mesti sabar bisa datang 2 minggu, 3 minggu, pasti kita wajib hukumnya untuk bersabar menunggu setup seperti ini. Nah, begitu juga halnya dengan ini. Oke. Kita cari lagi. Di sini terjadi divergent. Ini divergent. Adanya perbedaan harga menunjukkan kenaikan, IEO menunjukkan penurunan. Kemudian price sudah membreak swing low terdekatnya yang disebut dengan market structure shift. Dan di sini sebenarnya enak sekali, ini ada inversion fair value gap, dirubah menjadi fair value gap. Di situ ada PD array, saya pasti hitung. Di sini juga ada area OTI, maka entry saya full margin di sana. Sini entry. SL saya tempatkan di atas. SL-nya di atas ini. TP-nya saya akan cari area 1 atau 2 karena ini besar. 1 oke. 1,5 masuk. Atau kalau kita mau berpatokan pada low last previous low, kita bisa pakai yang ini. Di sini TP saya. Nah, kita akan mencari contoh lain lagi. Contoh lain lagi, apakah ada? Oh ya, ada di sini. Oke, ini nice. Ini divergent. Harga break membuat market structure shift. Kemudian saya hitung pakai Fibo. Di sini tidak sampai di OTI. Kalau tidak sampai di OTI, biasanya kita tunggu apakah terjadi engulfing di area ini. Makanya itulah kegunaannya kalau kita menggunakan weekly open untuk menentukan area premium dan diskon. Dia sudah berada di area premium saat kembali ke sini di market structure shift-nya, walaupun dia tidak kembali ke OTI, tetapi di sini ada yang namanya breaker block. Ini breaker block, bagian dari PD array. Kalau dalam dunia ICT, di sini bisa kita entry. Breaker block itu kekuatannya paling tertinggi. Kita masuk di area breaker block. SL ditempatkan di sini. Kemudian TP, kalau kecil seperti ini kita bisa pakai 2,5.
ini adalah jenis setup full margin. Bagi saya, sekali lagi jangan ditiru. Silakan Bapak Ibu pemirsa sekalian lakukan backtest. Ini adalah cara saya. Tetapi kalau mau melakukan full margin seperti ini, kita dibutuhkan kesabaran yang super menunggu terjadinya setup seperti ini. Saya adalah bukan daily trader. Saya adalah jenis swing trader yang mungkin menunggu terjadinya setup. Setiap hari saya melihat chart, kemana-mana saya bawa HP, saya melihat pantau di HP. Kita memantaunya setiap 4 jam sekali, bukannya setiap 5 menit. 4 jam kita lihat apakah ada potensi untuk terjadinya market structure shift, apakah ada potensi terjadinya divergent. Kalau memang tidak ada, ya berarti kita skip aja di hari itu. Kemudian kita lihat hari berikutnya sampai betul-betul meyakinkan terbentuknya setup full margin seperti ini. Jadi begitu saja untuk setup full margin saya. Jadi saya ulangi, yang pertama saya tandai selalu weekly open untuk menentukan premium dan discount. Apabila harga bergerak di bawah, maka itu area diskon, kita siap-siap mencari sell apabila ada setup sell. Kalau harga bergerak di atas daripada area weekly open, maka disebut dengan premium, kita siap-siap mencari sell apabila ada setup sell. Yang tadi maksud saya adalah di area diskon, terus kita siap-siap mencari buy apabila ada setup buy. Yang kedua, wajib untuk ada hukumnya divergent. Ini adalah konfirmasi memastikan bahwa apabila perbedaan antara price dengan posisi AO itu segera akan terjadi pembalikan arah. Yang ketiga, walaupun sudah terbentuk divergent, saya akan menunggu terjadinya market structure shift. Yang keempat, saya akan tunggu harga retrace kembali di area OTI atau di area PDRA. Di sanalah saya full margin. SL saya di bawah sini, TP saya pakai standar deviasi 2.5, ataukah saya biasanya TP bertahap. Di satu saya sudah TP sebagian, 1,5 saya TP sebagian, kemudian SL saya pindahkan ke positif SL jika harga berbalik arah supaya kita tidak rugi, dan the last saya akan biarkan harga melaju sampai ke 2,5. Final TP saya selalu di 2,5. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Saya harapkan ini membantu. Sekali lagi, ini adalah cara saya. Apabila Bapak Ibu tertarik, silakan lakukan backtest dulu, yakinkan diri, dan harap bersabar menunggu setup seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bye-bye. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.